Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kawan-kawan di mana Anda berada, kembali lagi bersama Bang Eril. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau kita kenal istilahnya tenaga honorer, di mana informasi beredar saat ini adalah mengenai kabar gembira kata kawan-kawan ya. Ada pernyataan Menpan RB nih, ada 3 kebijakan Menpan RB jelang pembukaan pendaftaran ASN P3K 2024. Tenaga non SN maksudnya gitu, atau honorer wajib catat katanya kawan-kawan. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Boy, gitu satu di kopi gitu kan ya. Namun sebelum ke sana, Maki akan mencoba menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah merelakan dirinya untuk meninggalkan pesannya di kolom komentar terhadap video Maki yang Maki post game 3 hari yang lalu ya. Mohon maaf, Maki berkesempatan lagi ya kawan-kawan. Aduh, ternyata ya baru 3 hari kembali lagi gitu kan ya. Pertama ada dari Bang Bekti Back Opsia 3 hari yang lalu. Maaf Bang, Maki baru berkesempatan untuk membalasnya gitu ya. Pin cariin informasi P3K di Pemda Kabupaten Cirebon. Sampai saat ini Maki belum ada kepastian gitu ya mengenai formasi di P3K Cirebon ini. Tapi insya Allah nanti mungkin kalau ada waktu besok atau lusa mungkin Maki akan coba cari tahu ya, telusuri lebih lanjut gitu Bang ya. Bagi doakan semoga Bang Bekti lulus jadi SN P3K 2024 dan dimudahkan gitu kan ya. Terima kasih sudah mampir dan don't go anywhere, stay tune here gitu Bang Bekti ya. Berikutnya ada Bang Idea Nation 3 hari yang lalu. 6 hari lagi sudah Agustus. Iya betul ya, tinggal beberapa hari lagi Agustus dan mungkin ke depan tinggal menunggu waktu beberapa hari lagi gitu kan untuk pendaftaran SNP3K 2024 ini ya. Mudah-mudahan saja memang pelaksanaannya segera dilaksanakan di bulan ini. Kapanpun itu yang penting kawan-kawan lolos aja gitu kan ya. Berdoa dari sekarang, maksimalkan ada waktu yang ada ini untuk banyak baca, juga banyak doa, itu yang penting kawan-kawan ya. Dan mungkin nanti ke depan kalau sudah mendekati waktunya Maki akan coba update soal-soal untuk kita latihan menghadapi ASN P3K 2024 ini gitu Bang Mbak ya. Maki doakan semoga Abang atau Mbak ini lolos jadi ASN P3K 2024, amin. Berikutnya dari Mbak Siti, ini Mbak Siti Mafir. Halo Mbak, salam kenal nih dari Maki nih 3 hari yang lalu juga. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf Maki baru kesempatan untuk membalasnya ya. Bagaimana nasib guru yang sudah lama mengabdi di swasta? Apa dikasih kesempatan ikut tes? Nah ini dia, kalau dia masuk database, jadi untuk sementara waktu yang masuk database dulu yang bisa ikut ya. Sementara itu semua sepemahaman akhir dia yang sudah masuk database, kemudian dia lolos perpa, maka inilah yang bisa ikut. Kalau punya serdik mungkin nanti ada juga gitu, karena tahun kemarin sih diberi kesempatan untuk mereka yang lama mengabdi di swasta dan memiliki serdik gitu. Bahkan ada beberapa, bahkan banyak gitu ya, guru yang mengabdi di swasta sudah memiliki serdik, ikut daftar bahkan lolos gitu kawan-kawan ya. Mbak ya gitu. Nah kalau untuk saat ini Maki belum tahu pasti gitu bagaimana, apakah dia dibuka untuk umum yang berserdik atau bagaimana gitu ya kawan-kawan. Nah untuk sementara waktu sih fokusnya ke database dulu. Itu barangkali Mbak ya, yang penting Mbak tetap semangat gitu jodoh pokoknya, dan mudah-mudahan ada solusi terbaiknya gitu ya. Kalaupun dibuka mudah-mudahan lolos jadi ASN P3K 2024, amin. Berikutnya dari Bang Suryanto nih, honorer garda terdepan di pemerintahan, lebih produktif, aktif, gesit, lincah, sat. Itu gitu ya. Aduh, diangkat PNS pun lebih layak. Dibandingkan dengan yang tidak produktif, pensiun masih disejahterakan, honorer cuma dikasih anginnya aja, hahaha katanya gitu ya. Bang Suryanto nih, Bang Iis Suryanto, Mbak Iis atau Bang Iis ini ya. Ya terima kasih sudah lama sudah mengabdi gitu ya, sudah menjadi garda terdepan untuk bangsa ini, dan mudah-mudahan Abang dimudahkan untuk lolos jadi ASN P3K 2024 ini ya. Pokoknya kita jangan membandingkan dengan siapapun itu, yang penting selagi kita tugasnya benar begitu, ikhlas gitu ya, nanti insya Allah akan ada balasannya gitu ya. Dan berharaplah balasan dari Allah SWT yang terbaik gitu kan ya, bukan dari manusia. Itu Mbak Iis ya, Maki doakan semoga Abang kalau jadi sekarang non ASN yang sudah terdata dalam database dimudahkan untuk lolos jadi ASN P3K 2024 ini. Dan ingat, walau nanti ketika sudah lolos jadi ASN P3K 2024 tetap gesit, lincah, dan sat juga produktif gitu Bang ya. Itu saja mungkin ya, Maki doakan semoga dimudahkan lolos jadi ASN P3K 2024, amin. Nah, informasi yang Maki sampaikan sebetulnya Maki lansir dari www.klikpendidikan.id gitu nih. Nah, informasi yang beredar adalah bahwa honorer catat katanya 3 kebijakan Menpan RB jelang pembukaan pendaftaran P3K 2024 ini diposting oleh Pak Ahmad Irfan Senin hari ini kawan-kawan.
Tadi sore ya jam 3, ternyata ya sekarang udah jam 5 lebih, sebentar lagi maghrib gitu ya kawan-kawan. Seperti apa informasi selengkapnya, mari kita simak video sampai akhir agar kita tidak bisa understanding lihat informasi yang beredar di alam jagat raya. Dan untuk memastikan kebenaran dari informasi yang Maki sampaikan, silakan kawan-kawan meluncur ke kolom deskripsi, karena Maki selalu sertakan informasi yang Maki sampaikan di kolom deskripsi. Untuk yang belum subrek, klik pendidikan, jangan lupa untuk subrek gitu ya. Menpan RB nih, diklik pendidikan. Menpan RB katanya pernah sebutkan 3 kebijakan pemerintah tentang honorer jelang pendaftaran P3K 2024. Pernah katanya, ternyata kawan-kawan. Informasinya ini kata kuncinya pernah. Apa saja? Kita cek. Kesempatan honorer menjadi ASN melalui seleksi P3K 2024 berkaitan juga dengan 3 kebijakan pemerintah melalui Menpan RB Azwar Anas untuk masa depan honorer. Apa saja nih 3 kebijakan ya? Lanjut. Mengenai 3 kebijakan pemerintah melalui Menpan RB Anas nih untuk honorer jelang pembukaan pendaftaran P3K 2024, memperjelas status honorer untuk pengangkatan menjadi ASN. Tuh, alhamdulillah kawan-kawan, berarti sudah makin dekat nih. Apalagi Menpan sudah pastikan seleksi CSN dibuka CSN 2024 ini kuota 100% untuk honorer tuh kawan-kawan. Jadi bersyukurlah untuk kawan-kawan nanti ketika mendapatkan NIP ya, mau statusnya nanti ASN P3K, mau nanti ASN P3K full time maksudnya, ataupun part time, kawan-kawan jangan berkecil hati, syukuri yang ada, karena tidak semua serta-merta kawan-kawan bisa ikut tes CASN tahun ini, karena hanya kawan-kawan yang sudah lama mengabdi terdata dalam database itu yang bisa ikut gitu kawan-kawan. Jadi syukuri, jangan mengeluh ketika nanti jadi part time dulu, jangan mengeluh gitu, karena sama lah gitu kawan-kawan ya. Yang penting masuk dulu, karena yang susah itu adalah mendapatkan NIP ini gitu. Toh nanti pada akhirnya akan indah pada waktunya gitu. Sesuai undang-undang ASN nomor 2 tahun 2020 ya, tahun 2023 gitu, maksudnya nomor 20 tahun 2023 pasal 66 gitu ya, betul ya, pasal 6 tuh sering Maki sampaikan juga nih. Paling lambat Desember 2024 sudah tidak ada lagi status honorer di instansi pemerintah. Betul kawan-kawan ya. Itu paling lambat gitu kan. Ini paling lambat katanya kawan-kawan ya. Berarti tinggal menghitung hari gitu kan ya. Semua honorer seluruh Indonesia juga perlu mengetahui 3 kebijakan Menpan untuk honorer yang pernah dijelaskan Menpan Azwar Anas tuh kawan-kawan ya. Kebijakan pertama yaitu pada Desember 2024 pemerintah hanya 2 kategori ASN yaitu PNS dan P3K. Satu adalah PNS, yang kedua P3K. Kata Menpan seusai kegiatan menyapa dan mengajar ASN di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan Makassar pada Jumat 11 Juli 2004 tuh kawan-kawan ya. Jadi Desember 2004 itu kawan-kawan sudah tidak ada honorer lagi, berarti kalau begitu di pasal 66 sudah jelas kan, per Desember 2004 semua tenaga non ASN dan apapun istilahnya itu katanya ya, kalau kita kenal mungkin istilah honorer harus sudah tuntas gitu ya, jadi ASN, yaitu ASN PNS maupun P3K. Tapi untuk honorer bisa masuk ke P3K kawan-kawan, karena kalau PNS dibuka untuk umum gitu, peluangnya besar di P3K karena kawan-kawan ada prioritas nanti, apalagi yang sudah lama mengabdi gitu kawan-kawan. Lanjut, kebijakan kedua, Menpan pernah sebutkan bahwa P3K terbagi dalam 2 kategori, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu part time tuh kawan-kawan ya. Ini dia seperti yang Maki sampaikan ya, di Desember itu ASN itu ada 2, 1 PNS, 2 P3K kawan-kawan. Antara PNS dan P3K sebetulnya tidak aneh gitu kan ya. Jadi ini bahkan Maki sering katakan ini P3K itu adalah 99% rasa PNS gitu kawan-kawan. Bersyukurlah untuk kawan-kawan yang ditakdirkan jadi P3K juga gitu. Yang penting kawan-kawan berikan layanan terbaik gitu kawan-kawan kepada bangsa ini, kepada masyarakat gitu. Salah besar ketika kawan-kawan bercita-cita jadi ASN ingin dilayani. Justru ASN itu adalah melayani dan perekat pemersatu, bukan penyebar berita hoax gitu dan pengadu domba gitu. Gitu. Nah, P3K ini dibagi 2 nanti. Ada P3K full time, ada P3K part time, kawan-kawan. Tapi dua-duanya ini akan mengantongi NIP nih, kawan-kawan. Dan semua nanti akan indah pada waktunya. Gitu, kawan-kawan. Yang penting kawan-kawan ngantongin NIP dulu, karena itu yang susah. Syukuri dulu, mau jadi part time, full time itu syukuri, kawan-kawan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa ikut serta menjadi atau ikut serta, jangankan menjadi ASN P3K-nya, ikut tesnya aja belum bisa gitu kawan-kawan. Kenapa? Belum ada kesempatan. Karena yang diprioritaskan ikut seleksi tahun ini adalah mereka yang sudah honor gitu, honor menghadap di lama gitu kawan-kawan. Lanjut. Kemenpan RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan Perpa 6 kriteria dari BKN, termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Jelas Anas usai rapat bersama BKN di Jakarta Jumat 17 Juli. Udah lama tuh kawan-kawan ya ini. Ya ini makanya sampai sekarang PP turunannya akan menjadi dasar pengangkatan ASN ya, non ASN menjadi atau honorer menjadi ASN itu belum turun
molor terus yang direncanakan bulan April sampai sekarang belum hadir karena pemerintah merencanakan yang terbaik gitu kan kawan, agar semua mengakomodasi tenaga honorer ini tanpa ada yang dirugikan dan semuanya diberikan keadilan. Tentu dong yang sering Maki sampaikan, di antara 1,7 juta yang sudah terdata dalam database ini ada mereka yang biasa SD, ada mereka yang biasa SMP, ada mereka yang biasa SMA, bahkan sampai S1. Nah, pemerintah bagaimana mengakomodir semua ini tanpa ada yang harus dirugikan? Kan di antara mereka ada yang sudah mengabdi lama gitu ya kan, ada yang memiliki serdik kalau guru gitu, dan lain sebagainya, ada kerja baik gitu kan. Nah, maka PP inilah molor sampai saat ini gitu. Penyebabnya itu kawan-kawan, bukan berarti ada pemerintah memberikan janji-janji, bukan gitu kan, ingin memberikan yang terbaik gitu kan kawan. Gitu kan dia. Jadi jelas usai pernyataan Menpan Anas ini, penentuan P3K penuh waktu maupun paruh waktu berdasarkan 6 kriteria verifikasi dan validasi Perpa tuh, betul kan kawan ya. Kebijakan ketiga, perekrutan honorer masih diperbolehkan dengan catatan mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan kebutuhan orang lain, kebutuhan yang lain. Ya betul. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, honorer saya belum terdata nih dalam database, bagaimana, apakah tetap bisa ikut? Karena kemudian ada juga yang bertanya kemarin, apakah honorer yang bisa merekrut honor, karena berdasarkan undang-undang tadi, undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 66 tadi ya, semenjak diberlakukannya undang-undang ASN itu, pemerintah dilarang merekrut lagi honorer kawan-kawan. Nah, lalu ada yang bertanya, bagaimana dengan yang belum terdata? Kalau semisalnya itu mendesak kebutuhannya, mendesak urgent gitu ya kawan-kawan, kemudian ada izin dari pejabat berwenang, diantaranya dari Menpan RB, maka masih dibolehkan kemarin merekrut gitu. Itu dia. Lanjut. Dengan demikian, dengan status yang beralih ini, mereka tidak di PHK, tetapi kita sekarang sudah menutup, tidak boleh ada penerimaan dengan atas nama apapun kecuali nanti atas izin dan berbagai kebutuhan yang lain, tambah Menpan. Dengan demikian informasi kebijakan pemerintah tentang, nah itulah kawan-kawan ternyata informasinya ya. Jelang pendaftaran katanya ya, sebentar lagi, mudah-mudahan di bulan Agustus ini. Ya itu diantaranya kawan-kawan. Jadi intinya adalah ternyata bersyukur dulu ketika kawan-kawan nanti jadi ASN P3K full time maupun part time, itu harus syukuri karena tidak semua orang gitu ya bisa ikut serta dalam ikut CAT ini gitu ya. Karena mereka yang sudah terdata dalam database lah yang bisa ikut CAT. Untuk kawan-kawan yang lain yang belum terdata belum bisa kawan-kawan. Kalaupun harus ikut ya harus ada izin dari Menpan RB, itu kan susah gitu kawan-kawan. Untuk jadi honorer saat ini susah kalau harus ada izin dari Menpan RB gitu. Dan kebutuhannya pun harus urgent. Itu saja barangkali kawan-kawan, karena di Maki sudah terdengar suara adzan maghrib, ini hampir bentar lagi ini, bahkan sudah berapa menit lagi mungkin ya. Nah, jadi untuk sementara waktu Maki hanya bisa sampaikan ini saja dulu. Jika ada yang mau disisikan, silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin kan Maki akan coba jawab satu persatu. Dan don't go anywhere, insya Allah nanti Maki akan kembali dengan informasi terbarunya. Thank you for watching. See you next time.